Perkenalkan, saya Eka Wahyuningsih dari calon guru penggerak Angkatan 6 Jawa Tengah ingin menyampaikan beberapa refleksi dan kesimpulan setelah mengikuti pembelajaran modul pertama. Dari pelatihan modul pertama ini, diharapkan calon guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, melalui refleksi diri yang terdokumentasi, calon guru penggerak mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan pematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Untuk semakin lebih memahami isi modul 1 kali ini, saya akan menampilkan map mapping dari peta konsep modul 1.1. Atau sekolah masa kolonial dengan masa sekarang adalah pendidikan di zaman kolonial memiliki sistem kasta penggolongan pribumi, bangsa Belanda dan etnis Tionghoa. Sedangkan pada zaman sekarang tidak terdapat penggolongan dan di masa Belanda diajarkan bahasa Belanda, sedangkan di zaman sekarang tidak. Pendidikan hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Dengan kata lain, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama dengan kewajibannya seorang pendidik. Yang menanam padi misalkan hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Montessori mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera dan semua itu bersifat pelajaran. Froebel juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang ditambahkan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak-anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak-anak. Taman siswa bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut, akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan akal itu tidak bisa dipisahkan, yaitu dianggap satu. Sebab dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak-anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup bermasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodratnya, keadaan baik pada alam maupun zaman. Selanjutnya, kita lanjut kepada budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi pekerti berarti pikiran-pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Akhir kata, interpretasi pada pemikiran Gajah Dewantara adalah pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan kata lain, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan utuh. Untuk mencapai tujuan kebangsaan, pendidikan menjadi fondasi dasar pembentukan peradaban bangsa.